Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada orang kita ajak untuk hadir di majelis ilmu, nggak mau, berat gitu. Mungkin belum dapat hidayah, atau Allah sudah kasih hidayah cuma nggak diambil. Kemudian banyak juga yang berburu, di mana ada pengajian ilmu hadir dengan harapan mendapatkan ilmu, mendapatkan pahala. Pertanyaannya, yang tadi diajak nggak mau, apakah termasuk orang yang merugi? Kemudian yang rajin hadir di pengajian ilmu, sebenarnya apa sih keistimewaan hadir dalam pengajian ilmu? Baik. Keutamaan majelis ilmu itu banyak. Kita ngomongin keutamaan. Satu, berangkatnya dari rumah menuju majelis ilmu sama ganjarannya kayak orang yang haji mabrur. Bukan berangkat haji doang, belum tentu mabrur. Yang haji dapat predikat mabrur. Itu berangkatnya, jalannya doang, berangkat. Dan kata siapa? Kata Nabi kepada Abu Umamah Al-Bahili, man ghada ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajin tamil hajati. Itu berangkat, melangkah kakinya dari rumah niat ngaji, itu dosa berguguran gitu. Manin taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yaqtuah. Kata Nabi, siapa orang melangkahkan kaki menuju majlis taklim keluar rumah, maka dosanya berguguran. Beruntung yang jalan kaki banyak ganjarannya. Udah dekat pakai motor, segas dong nyampe, ya dikit, segas dong. Itu kayak begitu. Jadi ganjaran. Baru nyampe di majelis ilmu, baru datang di masjid, belum duduk, baru datang. Kata Nabi, khuduruka ila majalisil ilmi khairun laka min aitqi alfi raqabat min salati alfi raqatin tatawu'an wa min syuhudi alfi janazah wa min iyadati alfi marid. Anda datang di majelis taklim dapat ganjaran 3.000, dapat ganjaran sholat sunat 1.000 rakaat. Datang doang dapat. Kita sholat sunat 1.000 rakaat, tarawih aja milih 23.11, 23 masjid sebelah aja, apalagi 1.000. Begitu saudara, 1.000 ganjaran lebih gede daripada sholat jenazah 1.000 orang. Belum tentu amil aja, amil yang kerja di Kamboja itu, yang yayasan Mawar Lapo namanya tuh, yang yayasan kematian belum tentu sehari 1.000 dapat gitu, nyolatin belum tentu. Dan dapat ganjaran 1.000 orang sakit dia besuk. Dokter belum tentu nengok pasien tuh 1.000 orang sehari, belum tentu. Tapi ngaji baru datangnya doang segede itu tuh ngaji. Makanya ama ngaji tuh orang nggak mau. Kenapa nggak mau? Bukan nggak dapat hidayah, dia bingung mikul ganjarannya. Kebanyakan gitu. Jadi saya kebanyakan banget, jadi saya nggak mau yang banyak-banyak, jadi nggak ngaji dia gitu. Duduk ngaji, duduk doang. Kata Nabi, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min aitqi alfi raqabatin fi sabilillah. Anda duduk di majelis taklim 5 menit, nggak usah pegang pulpen, pegang buku, nggak usah, duduk doang. Namanya disebut GP. Apa?
Apa jiping? Ngaji nguping. Dia punya saudara jider, ngaji nyender. Nah, dari jider nih punya adik namanya jidur, ngaji tidur. Ada juga punya cucu namanya jinggo, ngaji ngigo. Begitu. Itu gurunya kagum. Gurunya melihat muridnya ngangguk-ngangguk, paham kayaknya murid saya ini. Tandanya ngangguk-ngangguk. Begitu. Diperhatiin muridnya makin diprotin, ada yang netes, terharu sama ceramah saya, terharu begitu katanya. Dilihat lagi bukan dari mata tapi dari mulut, ngeces, bukan netes, ngeces. Maka jiping duduk doa ganjarannya besar. Itu nggak pegang pulpen, nggak pegang buku, apalagi pegang pulpen, pegang buku. Tuzanu midadul ulama wa dima'u syuhada. Nanti di akhirat coretan orang yang ngaji akan ditimbang sama orang pejuang yang membela agama, orang mati syahid, ditimbang darah yang keluar sama coretan-coretan pulpennya, ditimbang. Begitu ditimbang. Maka yang unggul adalah coretan orang ngaji. Saudara kalau bawa pulpen, bawa buku, ini coretannya paling gedenya ganjaran. Kalau nyoret, nyatet, bawa buku, catat ke majelis. Sebab otak kita nggak kuat untuk menerima ilmu. Kesandung dikit lupa tadi ngaji apa, makanya ngaji dia nutupi gajinya meleng sebetulnya ngaji, makanya rugi ngaji padahal dia kagak tahu tuh yang ditanya. Ini kita pentingnya harus ngaji, dan orang yang ngaji itu keuntungan terbesar adalah ibadahnya diterima. Itu terbesar. Kenapa? Ada orang belajar sepeda jatuh-jatuh, nabrak pohon kelapa, jatuh di aspal. Kira-kira ditertawakan apa dimaklumi? Kenapa dimaklumin? Masih belajar. Maka ketika malaikat laporin, ya Rob ini sholatnya belum benar, terima aja. Emang apa ya Rob? Masih belajar dia. Duduk ngaji, tapi duduknya ngantuk, biarin. Masih ngaji. Begitu, biarin, masih ngaji. Dan orang yang ngaji rizkinya luas, dan itu jaminan Rasulullah. Kata Nabi, innallaha taqaffala li talibil ilmi birizkihi. Allah jamin keberlimpahan rezeki bagi orang yang benar-benar mau duduk di majelis ilmu. Coba yang kita udah ngaji, rasakan kehidupan kita dari sisi finansial. Bagi yang ngaji beda orang yang ngaji sama yang ngaji beda, begitu beda. Akan lebih luas rezekinya bagi orang yang ngaji, sebab akan muncul sakinah, ketenangan, muncul inspirasi. Terkesan kita duduk kayak begini membuang waktu, tapi justru ini memanfaatkan waktu. Kata Imam Ghazali di dalam Ayyuhal Waladnya, beliau menyampaikan min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu qauluhu sallallahu alaihi wasallam alamatu i'radillahi ta'ala 'alal 'abdi ishtighaluhu bima la ya'ni. Kata Imam Ghazali, satu di antara pesan Rasulullah, kalau pengen tahu Allah tuh gedek apa demen sama kita, Allah cuek apa sayang sama kita, pengen tahu cirinya gampang. Kata Nabi, tandanya Allah cuek, gedek sama seorang hamba, si hamba disibukkan dengan perkara-perkara yang tak punya nilai di mata agama.
Ketika kita ngerjain yang sibuk-sibuk yang kurang berfaedah, maka di sana Allah i'rad, Allah berpaling, Allah tak suka amat orang. Begitu. Maka kata Imam Ghazali, wa ini meru'un dhahabat sa'atun min umrihi la jadirun an yatula alaihi hasaratuhu yaumal qiyamah. Andai ada orang waktunya terbuang seumur hidup dari 15 tahun sampai mati 1 jam doang buat kongres, kongko ora beres, begitu. Buat duduk-duduk yang kagak sejam doang, maka dia bakal pastilah lama nangisnya di akhirat. Sejam doang, apalagi berjam-jam, berhari-hari ama ngaji enggak demen. Begitu, ama ngaji enggak demen. Tapi kalau seorang muslim di hati kecilnya yakin ada demenlah ama ngaji. Muslim tuh siapapun dia di hati kecilnya mesti demen ama ngaji. Hanya dikasih opsi 2 oleh agama. 2 opsinya, milih ngaji apa di ngajiin. Bilang aja sama dia, milih ngaji apa di ngajiin. Mungkin milih yang kedua yang gak ngaji itu, milih di ngajiin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Penyebabnya diajak ngaji itu kadang suudzon nama yang ngaji. Ini yang menyebabkan dosanya paling berat. Apa suudzonnya? Bang ngaji yuk, sorry gua repot. Ini namanya suudzon. Ngomong sorry gua repot nih dosanya gede banget. Dari mana? Sebab menuduh bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya pengangguran. Kurang ajar enggak? Begitu. Ini nuduh bapak-bapak ini semuanya pengangguran. Semua juga repot, hanya menyempatkan waktu. Begitu. Bagaimana kita memanage waktu? Inilah adalah gunungan es sebagai umur. Umur kita itu waktu kita, waktu kita umur kita. Umur itu kayak gunungan es. Tahu gunungan es? Dipakai habis, enggak dipakai habis. Enggak ngaji habis umurnya, dibawa ngaji habis. Tapi dibawa ngaji manfaatnya jauh lebih besar. Bapak jangan menyesal, doain, ajak, doain. Insya Allah tugas kita hanya ngajak doang, urusan nurut dan tidak urusan dia. Begitu, urusan dia. Nanti juga lama-lama dia mikir, bukan nggak dapat hidayah. Begitu, karena hidayah itu bukan ditunggu tapi dicari. Kalau pengen kenyang, makan. Kalau pengen seger, ya minum. Kalau pengen dapat hidayah, ya ngaji. Bukan ditungguin orang nemu. Kecuali hidayah, tukang es cendol bisa lewat. Itu begitu. Tapi hidayah kudu dicari. Maka berbahagialah orang yang sudah demen duduk-duduk di majelis ilmu. Kadang pribadi kami aja, biar kata badan mau di rumah, kasihan sama yang jauh-jauh duduk di majelis taklim mau ngaji. Kalau nggak datang bagaimana tuh, orang jauh banget. Jangan-jangan hujan dia naik motor. Jadi penyemangat juga, meski kadang badan tidak stabil, mesti kita hadir juga di majelis ilmu. Kadang mempertimbangkan daripada teman-teman yang mau hadir di majelis ilmu. Saya tahu ada yang dari Cimone ini, ada yang dari Karawaci, saya tahu ada yang dari Pinang, ada yang dari Depok ini yang ngaji. Ada beberapa yang saya tahu jauh begitu.
Jadi ada yang dari karang bagian tengahnya namanya karang tengah, begitu. Ada juga, ada. Iya baik, begitu ya Allah. Jadi banyak. Jadi Bapak berdoa saja dan Bapak harus bersyukur. Mau duduk di majelis ilmu itu adalah panggilan mulia dari Allah. Syukuri itu pelan-pelan sambil ajak doa supaya temannya mau duduk di majelis ilmu. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.